kita kerjaannya kan kayak bikin surat ya. Misalkan contoh bikin surat itu dari draft, kemudian cetak, kemudian revisi. Kita yang bikin. Nah, ternyata yang revisi itu kabit, katakanlah. Atasan langsung kita katakanlah kabit. Kabit itu cuma ngoreksi coret-coret tanda bukan tanda tangan, kasih paraf kecil. Itu kerjaannya kan ringan, tapi gaji sama tunjangannya kok besar. Kok bisa sampai 10 juta katakanlah. Enak bener ini, kita yang capek-capek ngetik pagi siang malam, ngetik capek direvisi, yang tanda tangan kok, yang paraf kok dapat lebih besar. Sementara itu di atasnya lagi itu kepala dinas eselon 2. Itu gaji plus tunjangannya katakanlah 15 juta. Dia yang cuma tanda tangan gitu gajinya kok besar. Nah, ternyata apa yang membedakan? Mau lulus Latsar dengan nilai memuaskan? Yuk, gabung kelas Latsar. Cari tahu infonya di t.me/kelas Latsar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Waalaikumsalam. Ya, jadi untuk pagi ini karena kita ingin melipat gandakan uang, nah ini bismillah dulu ya, biar semoga melipat gandakannya ini tetap stay halal, stay berkah seperti itu ya Pak Bas. Amin. bukan pihak ketiganya bukan pakai dukun, bukan pakai sihir atau apa. Nah ini nanti takutnya jadi syirik musyrik. Nah ini insya Allah ini tetap berkah ya, halal ya Pak. Insya Allah. Mas dan agama. Nah sebelum ke sana ingin tanya dulu, ini mungkin ada teman-teman ini PNS semua atau ada yang CPNS juga ini? Mungkin kata-kata CPNS Mas Arif, karena kita infokan itu kan ke CPNS ya. Oh iya, saya masih. Nah ini. Nah terus pertanyaan kedua nih, CPNS Kak. Nah pertanyaan kedua, ini sudah gajian semua atau ada yang belum cair 1% pun ini? Alhamdulillah harusnya sudah gajian ya kalau sudah ingin ya harusnya sudah tahu kan judulnya, melipat gandakan hasil dari gaji, THR, dan nanti insya Allah ada gaji 13. Oh malah ada yang belum masuk kerja ini Pak. Lah ini nanti yang mau dilipat gandakan apa? Itu dia. Melipat gandakan kertas. Itu dia. Jadi gimana ini Pak? Ya intinya selain gaji mungkin juga bisa tabungan mungkin ya Pak bentuknya. Intinya nanti kita kasih tips lah. Ya intinya harus ada bahannya dulu ya. Jangan sampai mulai dari nol nanti jadinya SPBU. Saya disuruh masuk Maret, rumor gajian Juli. Wah, ini masih rumor Pak, Juli. Bulannya Juli tapi masih rumor ini Pak. Ini lebih parah lagi. Waduh. Buat pengetahuan Pak, nanti malah dapatnya banyak. Insya Allah pasti. Intinya ini ilmunya disimpan dulu ya, nanti karena memang tadi seperti Pak Bas bilang, kita ini ya mungkin hampir sebagian besar CPNS ini meniti karir ya seperti itu, mulai dari insya Allah kalau jati diri sudah ada ya, sudah jadi menemukan jati diri, yaitu CPNS, PNS, ASN gitu. Siapa sih yang nggak tahu idaman mertua gitu kan, insya Allah. Tapi kan yang menjadi dilema adalah karir dan juga ekonomi keuangan. Nah ini teman-teman harus mulai belajar juga dan menimba ilmu. Nah ilmunya salah satunya di sini. Jadi ini bukan dukun, bukan apa, tapi ini ilmu seperti itu. Benar nih kata Kak Fitri ya, buat pengetahuan Pak, persiapan kalau udah dapat gaji. Nah ini langsung saja Pak Bas mau langsung dikasih uangnya atau gimana? Ya dikasih ilmunya lah. Kita kan kasih filenya ikannya. Siapa tahu loh Pak.
Nah, ini kasihan nih teman, ada yang Kalau ikannya saya juga mau. itu dia. Kasihan ini disuruh masuk Maret, gajiannya Juli itu pun masih rumor gitu. Nah, ini harapannya buat persiapan nanti berlipat-lipat gajiannya. Nah, ini langsung saja. Amin. Amin. Oke, Rap- Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat teman-teman peserta trik melipatkan gaji PNS ya. Nah, di sini sebelum saya mau membahas bagaimana sih triknya kita bisa melipat gandakan uang yang kita terima dari gaji bulanan. Nah, saya akan mengasumsikan value. Value itu apa sih? Nah, sebenarnya kita bisa memahami value dari ilustrasi ini. Misal ini dari bawah ini kan ada padi ya. Padi itu kalau misalkan kita baru panen, petani baru panen, itu kan sekilonya itu paling bagus itu 4.000. Nah, dari padi coba kita olah ini menjadi beras. Kita selipkan menjadi beras. Beras ini ternyata 1 kilonya itu 10.000. Alhasil itu dari padi menjadi beras itu kan ada proses sehingga harganya naik menjadi 10.000 atau bisa dikatakan kita untung 6.000 lah. Kemudian dari beras, tidak sampai dari beras, kita coba olah menjadi nasi putih. Nah, ternyata dari nasi putih itu 1 kilonya itu bisa menjadi 15 porsi. 15 porsi nasi putih, 15 cup ya, nasi putih. Nah, kalau misalkan tadi beras mentah itu sekilonya 10.000, ternyata setelah kita masak itu harganya kalau kita jual itu satu porsinya 5.000. Kalau bisa menjadi 15 porsi itu berarti menjadi 75.000. Berarti sudah cuan berapa ini? Sudah cuan sekitar 65.000 ya. Itu di luar biaya proses ya teman-teman. Itu kita mau menganalogikan value. Jadi dari beras mentah menjadi nasi itu ada proses, ada skill yang harus kita gunakan. Kemudian ketika nasi putih ini kita olah lagi menjadi nasi goreng. Nah, yang tadinya nasi putih itu 5.000 setelah berubah menjadi nasi goreng, ternyata harganya berubah menjadi 15.000. Nah, kalau misalkan tadi itu 15 porsi, 1 kilo beras, ada 15 porsi nasi putih, kalikan 15.000, ternyata value-nya naik menjadi 225.000. Nah, apa yang bisa kita petik dari rangkaian proses ini? Ternyata kalau kita ingin mendapatkan penghasilan lebih, kita itu harus meningkatkan value, teman-teman. Misal dari tadi itu padi menjadi beras. Tentunya kita harus datang ke mesin selip ya, penggiling padi, terus nanti kita bayar orangnya, kemudian dari beras itu kita packaging sehingga bisa menjadikan beras itu bernilai 10.000 per kilo. Kemudian kalau misalkan mau jadi nasi putih nih, kita perlu skill untuk merebus nasi, menanak nasi ya istilahnya, menanak nasi. Kita pakai rice cooker, kita juga harus istilahnya kalau orang Jawa padi ya, mensusi beras ya, sehingga nanti ketika dinanak itu hasilnya menjadi enak. Kemudian kalau nasi putih jadi nasi goreng, kita perlu skill memasak nasi goreng. Kita tahu bumbu-bumbunya seperti apa, kemudian racikannya seperti apa, sehingga bisa menjadi nasi goreng yang enak. Kuncinya yaitu di skill, agar kita bisa meningkatkan value kita. Nah, bagaimana sih kalau misalkan di lingkungan PNS? Kelas Dupak Prakom, cari angka kredit, semakin mudah. Dapatkan informasinya di t.me/kelas Dupak Prakom. Nah, di lingkungan PNS nih, misalkan teman-teman yang golongan 2, mungkin di Prakom terampil ya, atau yang di PNS golongan 3 sebagai Prakom ahli pertama, atau mungkin istilahnya masih jadi bawahan lah, masih sebagai staff. Gaji plus tunjangan itu kalau misalkan kita asumsikan ya gaji plus tunjangan untuk PNS golongan 2 lah, katakanlah 3 juta. Tunjangan di sini ya bisa tukin atau TPP katakanlah gitulah.
katakanlah 3 juta. Kemudian yang golongan 3 gaji plus tunjangan katakanlah 5 juta. Kita kerjaannya kan kayak bikin surat ya. Misalkan contoh bikin surat itu dari draft, kemudian cetak, kemudian revisi. Kita yang bikin. Nah, ternyata yang revisi itu kabit, katakanlah. Atasan langsung kita katakanlah kabit. Kabit itu cuma ngoreksi coret-coret tanda bukan tanda tangan, kasih paraf kecil. Itu kerjaannya kan ringan, tapi gaji sama tunjangannya kok besar. Kok bisa sampai 10 juta katakanlah. Enak bener ini, kita yang capek-capek ngetik pagi siang malam, ngetik capek direvisi, yang tanda tangan kok, yang paraf kok dapat lebih besar. Sementara itu di atasnya lagi itu kepala dinas, eselon 2. Itu gaji plus tunjangannya katakanlah 15 juta. Dia yang cuma tanda tangan gitu, gajinya kok besar. Nah, ternyata apa yang membedakan? Membedakan ya value lagi, teman-teman. Mereka itu kenapa gajinya besar? Itu tentunya masa kerjanya itu sudah lama dari kita ya, lebih senior. Kemudian pangkat itu juga posisinya lebih tinggi. Demikian juga dia memperoleh jabatan yang lebih tinggi dibandingkan jabatan lainnya yang di bawahinya. Nah, kemudian kalau masa kerja tentunya kan sambil mengalir ya teman-teman ya, karena kan semakin lama teman-teman bekerja tentunya masa kerja akan menambah sendiri. Berbeda sama pangkat dan jabatan. Pangkat dan jabatan itu biar memperoleh pangkat dan jabatan lebih tinggi, tentunya teman-teman perlu skill, perlu istilahnya pendidikan yang lebih tinggi. Jadi kalau misalkan teman-teman saat ini masih D3 atau S1, ya kalau pengen menduduki kepala dinas atau kabit, ya kita harus meningkatkan value kita. Dengan cara apa? Dengan cara kuliah yang lebih tinggi lagi. Seperti itu teman-teman. Nah, ini dilakukan teman-teman selama menjadi CPNS nih. Bisa kuliah lagi ke jenjang yang lebih tinggi agar bisa naik jabatan. Kemudian teman-teman usahakan tahun ini bisa ikut lacar dan bisa lulus sehingga tahun depan menjadi PNS. Tentunya nanti kalau misalkan sudah jadi PNS, gajinya akan naik lagi, digenapkan menjadi 100%. Seperti itu. Kemudian teman-teman juga perlu mengikuti diklat fungsional agar bisa diangkat menjadi pejabat fungsional. Tentunya ketika diangkat menjadi fungsional, tunjangan fungsionalnya juga sedikit lebih besar dibandingkan jabatan pelaksana. Kemudian mengikuti diklat teknis untuk meningkatkan skill. Teman-teman mengikuti diklat jaringan atau workshop tentang jaringan, pemrograman, desain, agar selain di kantor itu kerjanya bisa lebih cepat, juga teman-teman bisa side job di luar ya, seperti itu. Kemudian nih bisa mengikuti pelatihan yang mendukung karir, seperti teman-teman ini mengikuti kelas latsar, kelas dupa yang dapat memangkas waktu. Jadi kalau misalkan di kelas latsar nih, ini kan ada tugas-tugas, ada contoh tugasnya, ada contoh aktualisasi, tentunya bisa memangkas waktu. Memangkas waktu teman-teman membuat aktualisasi, membuat tugas, ini kan lebih cepat. Kemudian yang kelas dupa ini juga bisa lebih cepat dalam membuat dupa dibandingkan teman-teman yang lain yang tidak mengikuti kelas dupa. Demikian juga seperti itu. Mungkin pelatihan-pelatihan ini infografis, tentunya dengan pelatihan tersebut teman-teman juga bisa lebih cepat dalam membuat laporan-laporan dan tampilannya juga lebih bagus, itu juga bisa teman-teman ikuti. Pokoknya semua pelatihan ikuti aja teman-teman. Kalau ada kesempatan ikuti aja. Itu fungsinya untuk meningkatkan skill teman-teman, untuk meningkatkan value teman-teman ya di mata publik, seperti itu, di mata atasan. Nah, kemudian bagaimana strategi kita untuk menginvestasikan gaji ini biar berlipat-lipat? Ya strateginya teman-teman harus menyisihkan uang, menyisihkan minimal 20% dari total pendapatan. Jadi misalkan gaji dapatnya 2.100.000, kemudian dapat TPP atau tukin 1.400.000. Kalau di total ya 3.500.000 ya. Maka teman-teman sisihkan untuk investasi sekitar 700.000. Ini minimal ya teman-teman ya. Kalau pengen lebih cepat dapat
tambahan penghasilan atau pengen lebih cepat uangnya berkembang, nah tentunya yang disisihkan juga harus lebih besar dari 700.000 ini. Nah, kemudian setelah disisihkan, teman-teman bagi nih menjadi dua bagian. Yang 60% itu untuk leher ke atas, kemudian untuk yang 40% itu untuk beli barang yang nilainya tinggi di masa depan. Contohnya apa, Mas? Nah, untuk yang leher ke atas ya tadi, misalkan teman-teman kuliah, workshop, kursus, seminar, buku, membeli buku, dan lain sebagainya. Nah, tentunya saat ini kan ketika masih CPNS belum bisa dong kuliah lagi. Nanti kalau sudah PNS 1 tahun itu baru bisa kuliah. Nah, tentunya ini kan uangnya disisihkan dari sekarang ya teman-teman ya. Karena kuliah kalau misalkan untuk transfer S1 itu biasanya kalau nggak salah itu sekitar 20 juta teman-teman. Itu untuk biaya kuliahnya aja, belum akomodasinya. Kalau plus akomodasinya ya sekitar 40 juta. Nah, 40 juta itu kalau teman-teman sisihkan dari sekarang ya bisa ini 420 teman-teman tabung, kemudian disisihkan mungkin dalam reksadana nanti setelah eh, waktu mau kuliah itu uangnya sudah ready teman-teman. Seperti itu kan nggak mungkin mau melanjutkan kuliah teman-teman minta lagi sama orang tua kan malu-maluin ya. Kita juga menyisihkan dari gaji seperti itu. Kemudian 40%-nya kita bisa alokasikan untuk membeli seperti ini teman-teman. Nah 40%-nya kan cuma 280.000 ya. 280.000. Teman-teman bisa sisihkan mungkin yang pertama itu mungkin bisa deposito dulu ya. Mungkin deposito dulu nanti kalau sudah banyak bisa ke emas atau saham seperti itu. Atau nanti kalau sudah sultan bisa langsung beli tanah atau properti. Seperti itu. Nah, kita merangkak dari bawah ya teman-teman ya. Nah, mungkin 280.000, Mas, kalau ngumpulin dana 280.000 per bulan, mana cukup buat beli properti, emas, atau saham, dan lain sebagainya. Ya benar, jadi memang dana segitu ya nggak bisa. Teman-teman invest dulu di tahun-tahun pertama. Jadi 2 tahun pertama nggak bisa teman-teman invest seperti ini. Nah, strateginya apa? Nah, saya kasih strategi lagi nih, biar teman-teman cuan lebih banyak dari investasi-investasi seperti ini. Dan ini legal ya teman-teman. Yang pertama nih, ini ilustrasi aja ya. Bibit durian. Bibit durian kalau teman-teman lihat di sini ya, itu yang masih kecil-kecil, ya mungkin masih 30 sen. Ya. 30 cm itu 45.000. Nah, sementara kalau misalkan 2 meter atau sudah ini ya sudah usia 1 tahun lebih, katakanlah 1,5 tahun lah, tingginya 2 meter. Ini harganya 850.000 teman-teman. Nah, kalau misalkan teman-teman ini nyisihkan 280.000 plus ongkir ya, 10.000. Kalau misalkan setahun atau setahun setengah, teman-teman sisihkan terus setiap bulan beli 6 batang, 6 batang, 6 batang kan kalau setahun 72 batang. Kemudian dipelihara selama 1 tahun. Nah ini kan harganya bisa 850.000 per batang. Otomatis teman-teman bisa cuan selisihnya ya 805.000 kali 72 batang. Nah teman-teman akan kaget nih 57.960.000. Padahal untuk kayak gini teman-teman nggak perlu lahan banyak-banyak. Beda kalau misalnya teman-teman menanam durian di kebun, tentunya kebunnya harus setengah hektar atau 1 hektar. Kalau ini kan cukup ini aja kan pekarangan di depan rumah itu 72 batang. Katakanlah muatnya perumahan ya halaman rumah katakanlah 50 batang lah. Ya udah beli 50 batang aja habis itu stop seperti itu. Nah, itu kan cukup lumayan ya teman-teman ya. Dan untuk merawat ini tentunya yang pupuk yang dibutuhkan kan sedikit juga. Apalagi kalau teman-teman pakai sistem infus. Teman-teman beli alat infus itu tetes-tetes
Setiap hari habis ganti jok, kan enak, perlu nyirami setiap hari. Kemudian investasi apa ini? Materai tempel. Teman-teman kalau lihat, Rp1 zaman dulu 970, sekarang itu dijual harga 25.000. Bayangkan, dulu nilainya Rp1 loh, sekarang 25.000. Berarti cuan berapa? 25.000, teman-teman. 25.000 per materai. Dulu harganya Rp1. Nah, coba teman-teman ya, investasi materai 10.000 atau mungkin yang dulu itu yang materai 6.000. Coba diinvestasikan, beri 100 buah aja. Berarti kalau 100 buah kan nilainya 1 juta ya. 1 juta ya teman-teman ya. 1 juta kan saya yakin 280.000 tadi dikumpulin 1 juta nggak ada 3 bulan sudah jadi ya. Berarti 4 bulan ya. 4 bulan jadilah 1 juta. Beliin materai aja. Disimpan selama 30 tahun. Ya memang 30 tahun itu lama teman-teman. Tetapi teman-teman kan nggak kerja. Jadi tinggal di press, mungkin di press ya. Materainya di press, kemudian udah disimpan selama 30 tahun, bisa cuan nih. Mungkin harganya kalau misalkan cuma 30 tahun, kalau ini kan 50 tahun ya nyimpannya. Ini kan cuma 30 tahun. Mungkin kalau 30 tahun ya bisa naik 100 kali lipat. 99 juta nanti cuannya. Mas, kenapa sih materai tempel Rp1 kok masih dibutuhin? Kurang kerjaan aja. Mungkin pikir seperti itu. Tetapi ini ya, kalau misalnya dalam jual beli tanah, ini dibutuhkan teman-teman materai-materai seperti ini, karena materai yang tahun tempo dulu ini bisa untuk kalau misalkan ya transaksinya di tahun segitu misalnya tahun 80-an itu kalau waris itu belum kena pajak. Kalau sekarang waris kena pajak teman-teman. Makanya materai kayak gini banyak diburu meskipun sudah nggak diproduksi lagi. Makanya yang hanya bisa ini ya kolektor-kolektor aja. Dan jualan kayak gini kan santai aja. Kalau misalkan nggak ada yang beli ya biarin aja, nanti juga ada yang beli. Seperti itu. Pasti ada yang butuh. Nah, ini juga uang zaman kita kecil Rp100 yang gambar kapal pinisi itu ada yang jual 50 juta. Tapi ya memang ini ngasal sih harganya. Tetapi ini indikasi teman-teman bahwa uang kuno yang teman-teman simpan itu bisa bernilai. Demikian juga ini yang 100 tahun 1978. Ini ada yang jual 5 juta. Mungkin belum laku ya teman-teman ya. Tetapi kan kita nggak tahu ya. Namanya kolektor bisa aja nanti membeli. Termasuk ini saya juga punya nih Rp100 ya 5 juta. Ini saya simpan juga nih uang-uang kayak gini. Masukin aja celengan atau misalkan masukin aja yang celengan kaleng, kemudian kalau teman-teman nggak mau ribet, ditanam aja di dalam tanah. Nanti suatu saat dibikin peta harta karun gitu ya. Itu suatu saat bisa bernilai lebih tinggi loh teman-teman. Termasuk gambar uang 1.000 yang sawit, gambar kelapa sawit itu juga nilainya sekarang mahal itu. Nah itu juga mahal ini. Ini mungkin harganya masih 10.000 atau 25.000. Tapi kalau misalkan teman-teman mau sabar di koleksi, saya yakin nanti 20 tahun lagi harganya sudah mahal. Gitu ya. Jadi mindset investasi itu nggak harus tanah, nggak harus saham, nggak harus apa. Barang-barang seperti ini juga sebenarnya bisa bernilai tinggi, teman-teman. Ini saya juga ngoleksi yang uang 75.000. Ditambah ada nilai historisnya ya Pak? Ya, itu ada nilai historisnya. Saya simpan itu ada 25, ada 7 atau berapa lembar itu. Ya, saya simpan sendiri buat koleksi. Nah, kemudian ada juga foto. Foto ini tahun 1930. Memang kalau foto semakin jadul semakin mahal ya teman-teman. Tetapi nggak ada salahnya nih kalau misalkan teman-teman berwisata
punya kamera DSLR gitu ya. Misalkan tempat-tempat ikonik itu Malioboro, kalau di Jakarta itu di Monas, tahun sekian, pasti ada yang butuh. Baik foto maupun videonya pasti ada yang butuh. Jadi kalau misalnya teman-teman ngoleksi-ngoleksi kayak gini, memang saat ini belum ada yang mau beli. Tetapi kita nggak tahu 20 tahun lagi. Pasti ada yang beli, teman-teman. Nah, itu aja gambaran ya. Bagaimana kita portofolio kita itu ada disisihkan untuk membeli seperti ini. Saya yakin nanti pasti akan laku lah, ada yang beli. Saat ini saya juga mau nambang Bitcoin, nambang Ethereum ya teman-teman ya. Ini komputer jadwal saya yang saya pakai ini Ryzen 5 2400. Kalau sekarang Ryzen 5 5900. Wah, ini kan sudah jadul sekali. Saya mau jual juga eman-eman. Akhirnya saya berencana mau saya buat untuk mesin mining, teman-teman. Mesin mining ini nanti saya beli GPU-nya 3. Ini saat ini sudah ada GPU 1, jadi tinggal 4 nanti jalan semua. Nah, kalau misalkan sudah bisa jalan, ini untuk harga Bitcoin sekarang kan turun jauh ya, tajam ya, nggak apa-apa. Ini kalau misalkan bisa cuan sebulan 1 juta kan lumayan, teman-teman. Seperti itu. Nah, itu mindset kita harus digali ya. Jangan otak kita juga harus diisi. Kita harus investasi di otak kita. Peralatan atau benda-benda yang kita beli juga harus bisa menghasilkan, teman-teman. Jadi bisa jalan. Ada active income, ada passive income. Itu harus bisa jalan. Nah, kalau kita bisa jalan seperti itu, saya yakin kita itu kerja itu nggak kemurungsung, nggak pingin, wah hari ini kita harus target ekinnya harus 100 biar kita full dapat tunjangan kinerja. Tetapi kalau kita sudah ada passive income seperti itu, kita kerja nggak begitu ngoyo kok, teman-teman. Seperti itu. Dan kita bisa freedom ya. Kalau misalkan ada liburan, kita juga bisa rekreasi bersama keluarga tanpa mengorbankan waktu kita untuk mencari uang di luar. Seperti itu ya. Itu sebagai pengantarnya, teman-teman. Silakan bagi yang mau sharing atau bertanya tentang bagaimana sih cara melipat gandakan uang sehingga kita bisa sukses di usia tua, terutama di usia pensiun, seperti itu.